FOMC meeting dan rilis neraca perdagangan domestik seperti apa pergerakan rupiah hari ini. Untuk membahas hal itu, kita telah terhubung bersama Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Mas Ikal. Mas Joshua, kita tahu bahwa inflasi AS 7,9% ya, inflasi AS ini membuat rupiah tertekan. Nah ini bagaimana? Apakah memang rupiah masih akan terus tertekan dengan inflasi dari Amerika Serikat? Ya, sejauh ini memang masih ada dua sentimen ya terkait dengan geopolitik Rusia-Ukraina dan juga terkait dengan kenaikan suku bunga The Fed di FOMC bulan ini. Tapi sejauh ini kami tetap melihat bahwa nilai tukar rupiah cenderung masih stabil, ya masih di kisaran 14.300, 14.400 dengan memiliki kecenderungan memang dalam beberapa satu minggu, 2 minggu terakhir ini kecenderungan tadi masih bergerak cukup dinamis ya. Tapi kami melihat bahwa fundamental ekonomi Indonesia yang cukup kuat ini, apalagi dengan ditopang oleh kenaikan harga komoditas yang selanjutnya ini berdampak positif sebenarnya kepada neraca perdagangan dan juga current account balance kita, ini akhirnya menopang tren stabilnya rupiah ya. Dan meskipun memang di sisi pasar obligasinya kami mencatat memang kenaikan yield yang cukup signifikan ya sepanjang bulan Maret ini, tapi ini pun juga pasar obligasi cenderung relatif mencermati kenaikan yield US Treasury yang juga sudah menyentuh level 2,15% ya, karena ini mendekati tadi rapat FOMC di besok hari gitu, seperti itu. Oke, menghadapi beberapa dinamika kita global begitu ya, seperti kenaikan suku bunga Amerika Serikat, ini bagaimana daya tahan rupiah? Apakah cukup oke untuk menghadapi beberapa dinamika itu? Iya, kalau kita melihat dari sisi beberapa indikator makro domestik ya, ini masih menunjukkan bahwa tingkat inflasi juga masih cenderung cukup rendah ya, masih manageable ya, sehingga kalau dikatakan apakah The Fed-nya naik, apakah BI langsung menaikkan suku bunga, saya pikir terlalu terburu-buru kita ya langsung memperkirakan bahwa BI-nya juga akan menaikkan suku bunganya. Karena kalau kita melihat mengapa sisi inflasi domestik relatif juga lebih rendah dibandingkan inflasi global, itu pun juga karena Indonesia masih mengalami output gap yang negatif ya, artinya potensinya itu masih, ataupun realisasinya pertumbuhan ekonomi kita itu masih di bawah potensinya, sehingga inilah pun juga menyebabkan mengapa tidak terjadi gangguan inflasi supply ya, karena kaitannya dengan kenaikan suku bunga BI pun juga sudah mengulang-ulang ya, artinya bahwa kenaikan BI akan mulai mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga apabila inflasi sisi permintaan yang cenderung akan cukup signifikan meningkat ya, karena kalau kita lihat gangguan dari sisi supply-nya relatif tidak ada ancaman yang cukup berarti gitu, sehingga makanya kami tetap mencermati bahwa faktor fundamental yang kuat dari sisi inflasi yang masih relatif rendah, lalu current account balance yang tahun lalu surplus dan juga masih mungkin berlanjut ya di kuartal 1, kuartal 2 tahun ini, sehingga ini yang mestinya akan tetap menopang rupiah despite The Fed menaikkan suku bunganya terlebih dahulu. Oke, neraca perdagangan Februari segera dirilis. Prediksi Anda bagaimana? Apakah akan surplus? Ya, kami mencatat bahwa tren kenaikan harga komoditas terus berlanjut di bulan Februari. Di samping itu juga kami melihat ada normalisasi ekspor batubara ya setelah pemerintah melakukan ban ya di bulan Januari yang lalu, dan karena sebagian besar produsen batubara sudah memenuhi DMO-nya, sehingga kecenderungannya memang ekspor batubara akan relatif meningkat lagi di bulan Februari, sehingga kami memperkirakan bahwa neraca perdagangan di bulan Februari akan tercatat surplus sekitar 3,15 miliar US dollar, di mana tadi kami melihat bahwa ekspornya secara tahunan akan tumbuh 40%-an dan impornya akan tumbuh sekitar 37%. Karena kita melihat bahwa mengapa impornya relatif lebih rendah, ini pun juga karena efek dari pemberlakuan PPKM ya, agak sedikit ketat di bulan Februari yang lalu karena adanya kenaikan kasus COVID di dalam negeri. Oke, ini bagaimana sepertinya pergerakan tren rupiah kalau kita juga tadi Mas Joshua menyebut mengenai COVID begitu ya kan,
global juga saat ini tengah diwaspada dengan Delta Crohn misalnya. Kemudian juga ada geopolitik Rusia dan Ukraina. Tren pergerakan rupiah kan seperti apa ini menghadapi semua ini? Ya, kembali lagi karena sentimen itu kan memang faktor jangka pendek ya. Artinya dari geopolitik pun juga tentunya perkembangannya akan bergerak dinamis ya, karena masih ada negosiasi yang terus berlanjut antara Rusia dan Ukraina sendiri. Dan di sisi lainnya pun juga COVID, sekalipun masih ada tantangan ke depannya, tapi kita melihat bahwa tren pencapaian program vaksinasi pun terus berlanjut ya, sehingga pemerintah pun juga sudah menurunkan level PPKM di beberapa daerah di Indonesia, termasuk juga di Jakarta, sehingga ini yang memberikan potensi pemulihan ya, artinya dampak yang ditimbulkan dari varian Omicron ya ini tidak seburuk dibandingkan pada saat varian Delta, sehingga terhadap ada optimisme bahwa pemulihan ekonomi pun juga ini akan tetap berlanjut ya di tahun ini, sehingga nilai tukar rupiah pun juga cenderung relatif stabil, meskipun memang kita lihat di foreign flows-nya memang ini masih agak mix ya. Kalau kita lihat di pasar sahamnya, investor asing membukukan net buy ya sekitar 1,2 miliar US dollar, sementara itu di sisi lainnya kepemilikan asing di SBN pun juga turun sekitar 1,2 billion. Tapi kita melihat bahwa pergerakan rupiah saat ini masih didorong ataupun masih dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Ya, artinya tentunya berbagai kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka tadi menjaga rupiah ini sesuai dengan level fundamentalnya, dan juga tadi bagaimana mekanisme pasar ini bekerja, dan tentunya tadi yang paling mendukung adalah faktor fundamental ekonomi kita yang kokoh ini kita harapkan mendorong rupiah relatif stabil. Baik, terima kasih Mas Joshua atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Pemirsa,